merasa walaupun tidak mengatakan secara langsung, merasakan ilmu saya lah yang paling tinggi, itu pasti ada. Ya nggak apa-apalah wong merasakan, merasa paling tinggi. Tapi tentang ketuhanan bukan tinggi dan rendahnya ilmu. Yang dikatakan ilmu yang paling tinggi yang bagaimana? Dan sudah banyak toh orang yang kehilangan jati diri karena orang Jawa sudah ditempati jiwanya, ditempati tata cara lain, dikuasai budaya lain. Terus niki Bapak, pas bukaan kunci niku lak biasane ingkang setunggal niku dicepaki wonten bubur nggih. Kali kembang kantil niku wau enten mbak-mbak ingkang tanglet kalih kula. Mas, andai kata kemudian saya sering-sering minum air kembangnya itu gimana? Soalnya saya nyoba minum kok merasa enak, merasa gini, ngoten pripun? Nggih. Menawi bilih nembe bukaan setunggal niku kedah ngangge sesaji bubur kalih kembang. Lah kembang ini nggih murni mligi kembang nggih niku mawon nggih sing didamel bukaan niku pancen napa alasane niku mboten namung alasan niku saestu kenging napa kedah ngangge kembang nggih kita bertuhan make alat make ubur rampen pakai kembang satu itu untuk bukti saksi bisu. Yang kedua, kembang itu harumnya, wanginya, sedapnya bukan buatan manusia, asli dari tangan Tuhan. Tidak ada yang nyampe ke hadapan Tuhan atau di pangkuan Tuhan kalau tidak yang asal dari Tuhan. Misalnya kita pakai wangi-wangian yang lain, nggak bisa lah. Oh, manusianya saja nggak bisa langsung menghadap ke hadapan Tuhan, nggak bisa tanpa dituntun sedulur sejati. Karena sedulur sejati ini sedulur yang sifat gaib, sifat suci. Inilah utusan Tuhan. Ada yang bilang percikan Tuhan, monggo. Jadi harapannya ketika sudah masuk di sedulur sejati Bapak, orang itu akan percaya kepada dirinya sendiri secara utuh. Sudah tidak pontang-panting lagi habisin uang, cari guru, cari praktisi spiritual kesana kemari, begitu Bapak? Betul. Ya karena gini Mas, di dunia ini banyak ilmu-ilmu, banyak orang yang mengatakan merasa walaupun tidak mengatakan secara langsung, merasakan ilmu saya lah yang paling tinggi, itu pasti ada. Ya nggak apa-apalah wong merasakan, merasa paling tinggi. Tapi tentang ketuhanan bukan tinggi dan rendahnya ilmu. Yang dikatakan ilmu yang paling tinggi yang bagaimana? Walaupun ngaku bagaimana kalau tidak ada buktinya. Ini ilmu tentang ketuhanan. Bukan tentang kesaktian, apa kadikdayan, bukan. Daripada montang-manting tidak karuan tujuannya, mari kita cari jati diri kita sendiri. Karena manusia kalau sudah kehilangan jati diri tidak akan punya harga diri. Coba sekarang, dan sudah banyak toh orang yang kehilangan jati diri karena orang Jawa sudah ditempati jiwanya, ditempati tata cara lain, dikuasai budaya lain. Banyak wong Jawa nek wis ilang Jawane, nek wis kalindih budaya asing, akeh-akeh wong Jawa elek-elek Jawane dhewe lah. Kan kehilangan jati diri. Jati diri.
Nah, yang namanya kehilangan jati diri itulah mudah diatur orang lain. Nah, padahal Tuhan itu murah. Kalau memang orangnya benar-benar percaya diri. Walaupun mencari Tuhan di atas gunung, di mana di kutub utara, kutub selatan, tapi nggak percaya diri, percuma. Yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada, ya hanya diri sendiri. Orang Jawa bilang di pengertian jero utawa dhuwur iki wong digembol ora merongkol, diguwak ora kemrosak. Mulane aja umuk. Ya. Aja umuk. Nah, kalau orang sudah merasa paling tinggi, paling benar, itu berarti sudah kategori sombong. Jadi kita sama, ayo kita mencari jati diri kita masing-masing. Jangan sampai mudah diatur orang lain. Terus niki Bapak, reaksine warga-warga dek dalu ingkang sami bukaan kunci niku pripun mawon, mungkin kok saged ngoten penjelasannya Bapak. Mila nika reaksi-reaksi ingkang dipun alami sederek-sederek ingkang derek bukaan. Kunci sama kuncinya, tapi reaksinya tidak sama. Karena apa? Manusia itu ya nggak sama, karakternya berbeda, posisinya berbeda, profesinya juga berbeda, jadi reaksinya nggak sama. Apalagi kebolehannya misalnya. Kadang-kadang ada yang tahu apa dulu. Misalnya kadang ada yang menjalani kunci, baru kunci 1 itu ada yang sudah menyaksikan, sudah tahu apa itu cahaya misalnya. Ada yang mendapat katanya bisikan, kan nggak sama. Kepekaannya tidak sama maksudnya. Ada yang perasaannya ini tajam dan lain sebagainya. Padahal kuncinya sama. Nah, tinggal orangnya, kepekaannya di mana, dan rajin belajar apa enggak. Walaupun dapat kunci, kalau orangnya enggak rajin belajar, ya lama. Yang bisa cepat dapat itu yang sregep kok. Kalau orangnya beler ya dapat apa? Itu tentang, nah ini tadi merasakan setelah bukaan kunci atau mau bukaan kunci dan minum air kembang itu tadi. Beliau bisa merasakan. Malah ada buka kunci belum selesai itu sudah berdebar-debar. Reaksinya sudah. Napa mawon reaksi-reaksi yang ekstrim ngoten Bapak? Ya rata-rata para warga yang bukaan baru 1 itu ada gerakan. Gerakannya tidak sama. Ada gerakan, ya ada bersuara. Bersuara ada? Bersuara, ya. Bicara apa itu. Benten kali sukma pangandikan itu, benten? Lain. Nah itu semua yang pangandikan itu ya sukma. Jadi tidak bisa kita harus belajar sukma pangandikan. Nah, kalau sukma nggak bisa pangandikan, bisu sejak lahir itu. Coba itu buka itu, orang biksu itu. Ya, orang bisu kalau bisa buka sukma pangandikan. Pemenangnya siapa itu? Kalau sudah ada orang yang mengklaim bisa buka sukma pangandikan,
Saya kok belum pernah tahu. Saya bisa mengakui kalau ada orang bisu dibuka, ikut bukaan, terus jadi bisa ngomong, itu saya percaya. Itu juga kekuasaan Tuhan. Kan kita sukma kan sudah terbuka sejak dulu. Lah ini pelajaran bagi orang kerohanian. Kenapa orang kok ada yang bisu? Nah ini. Nah, tentang ajaran ini kalau dibicarakan pakai teknologi ya nggak bisa. Tapi kalau orang dungu bisa dibantu alat teknologi, bisa mendengar. Tapi belum pernah dengar dan belum pernah tahu orang bisu bisa sembuh bicara sempurna. Belum pernah ada. Apa kira-kira ada? Tuhanlah yang maha tahu. Nanti Tuhan yang tahu. Manusia tidak akan bisa. Karena itu bukan keharapan manusia. Membuka sukmanya orang lain, sukmanya sendiri nggak ngerti ya. Arahnya kemana? Coba sekarang contohnya orang tidur. Bisa melarang mimpi? Nggak bisa. Mau mimpi apa nanti tidur? Nggak tahu. Nah ini, jadi kita harus belajar semampu dan yang berwenang di kemanusiaan, yang berwenang di manusia. Makanya jangan sok ngeklaim besok kamu diginikan, besok kamu mendapat ini, loh wong nasibnya sendiri belum tentu tahu kok. Jadi mari kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, menjadilah orang yang benar-benar berketuhanan. Ada loh orang yang benar-benar berketuhanan dan pura-pura itu ada tandanya. Tidak usah saya omongkan, tapi jelas itu tanda-tandanya. Siapa yang tidak tahu, ayo monggo ke sini saya tunjukkan. Tapi saya maaf, saya enggak mengatakan lewat ini. Tandanya begini, enggak. Kalau kurang percaya, siapa yang kurang percaya itu belum berketuhanan. Itulah orang berketuhanan. Saya bisa menunjukkan bukti biar dilihat mata kepala sendiri. Ada tanda-tandanya. Makanya kita itu loh tadi kalau orang sok ya merasa paling hebat, sebetulnya itu orang lemah. Sok pinter itu sebetulnya orang bodoh. Nah, orang Jawa kan bukan gitu. Najan duwe kepinteran, wong digembol ora merongkol, diguwak ora kemrusak. Mulane aja umuk. Nah, sakjroning wewaler 5, aja rumangsa itu tadi ya. Kalau sudah warga tahu itu. Tapi saya ngantos pingsan mboten enten nggih, Bapak? Loh, mboten saged. Kok pingsan niku menapa? Reaksi sampai luar biasa. Ingat betul. Sampai gerak bagaimana, ingat betul. Ada reaksi berarti ada sebab. Ini loh. Orang kepercayaan, orang penghayat kok pingsan, latihan kok pingsan. Ya, belum. Karena gini, kalau sudah sedulur kita ini, sedulur jati ini, mengajari kita naik ke dalam alam kerohanian, itu kalau sudah mampu kita ditunjukkan sana, dituntun. Karena manusia itu makanya disebut makhluk yang paling sempurna. Sebenarnya manusia itu kan punya dua raga.
Bukan hanya rogo wadak, tapi rogo sukmo, rogo halus. Orang tua dulu mengatakan, ayo belajar rogo sukmo. Sebetulnya ini belajar nganggo ragani si sukmo. Ini bisa dipelajari, bisa. Kalau mencari Tuhan tidak lewat tata cara gaib, Tuhan itu sifatnya gaib. Ya nggak bisa, toh, nggak sambung, toh. Makanya kita minta dan menggunakan saudara kita yang sejati, yang sifat gaib dan sifat suci. Itu kalau orangnya percaya bahwa punya saudara yang sejati. Kalau nggak percaya jangan cari. Nggak percaya kalau punya saudara kok nyari saudara. Itu bahwa Tuhan itu saja. Kalau orang nggak percaya bahwa Tuhan itu ada, jangan mencari Tuhan. Nggak usah percaya kepada Tuhan. Berarti kan orang yang tidak berketuhanan. Kalau percaya, mari kita belajar sama-sama. Tuhan itu apa? Bagaimana? Di mana? Milik siapa? Ini. Nek niku wau jawabane napa sing minum kembang kandil air toyo wau. Minum air kembang tadi, kalau sudah saya berikan kunci, sudah diucapkan kunci, sudah diresmikan, menerima kunci, baru minum kembang itu satu itu saksi bisu, dan yang kedua diakui apa enggak diakui itu sudah mengandung energi gaib. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sering minum kayak gitu pripun? Kalau dalam kehidupan sehari-hari minum air kembang, yang penting jangan terpaksa, jangan bernafsu, biasa-biasa saja boleh. Dan kembang itu kan di tubuh manusia ada nilainya positif. Kembang itu, kembang yang dipakai bukaan itu. Bahkan ada yang dimakan juga. Terus dhewe nginani kan kados Pak Oni menawi Sidoarjo nggih. Oh ngerti ngoten mboten kesusu bukaan sekawan kula bapak ngoten pripun bapak? Nggih. Nah, iku waune kan edan. Dan nggih Pak Oni niku mpun klebu rodok suwe. Niku